kali ini kita akan membahas tentang networking model. Apa sih itu networking model? Oke, kita akan langsung aja yang ke pertama. Nah, yang pertama ada konsep dari networking model. Seperti yang kita ketahui, jaringan komputer adalah kumpulan perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat berkomunikasi satu sama lain. Untuk terjalinnya komunikasi tersebut, diperlukan aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer bisa saling berkomunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Untuk saat ini, standar networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP dan OSI model. Sebenarnya dulu, setiap vendor itu memiliki konsepnya sendiri. Nah, dulu itu setiap vendor memiliki konsep sendiri. Ketika si vendor A, B, atau C memiliki aturan yang berbeda, tapi saling berkomunikasi, mereka akan sulit untuk saling berkomunikasi karena aturan mereka yang berbeda, sehingga mulailah diciptakan networking model. Semenjak setiap vendor bisa saling berkomunikasi karena mereka sudah menggunakan ketetapan aturan yang sudah ada atau sudah disepakati. Nah, selanjutnya ada TCP/IP model. Nah, TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan atau banyak digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model, itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layers. Namun, penerapan dalam real network, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layers. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk dokumentasi. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layers, yaitu application, transport, internet, dan network access. Nah, tapi kalau misalkan secara real networks itu dibagi menjadi 5 layers, yaitu application, transport, network, data link, dan physical. Oke, yang pertama kita akan bahas yaitu tentang application terlebih dahulu. Nah, application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu layer. Bisa kita lihat di sini, seperti yang kita tahu, si web server akan mengirimkan HTTP header. Nah, si web server itu akan mengirimkan si HTTP header ini. Begitupun dengan data-data lainnya. Dan header ini itu gak hanya HTTP, tapi yang tadi aku sebutin seperti contohnya tuh ada POP3, SMTP, IMAP, SSA, dan lain sebagainya. Ada yang namanya transport layer. Fungsi dari transport layer ini adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer atau transfer data. Untuk transport layer ini terdapat 2 protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Kalau TCP itu lebih aman karena dia punya support error checking. Nah, jadi dia itu menggunakan support error checking ini. Nah, gunanya yaitu dia tuh bisa mendeteksi error kalau ada error gitu loh. Nah, kalau UDP dia tuh cepat, cocok untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP adalah error recovery machine. Nah, pada TCP ini ada yang namanya error recovery machine ini. Jadi konsepnya seperti ketika si klien ini meminta web server atau request, jadi dia akan mengirimkan TCP sec1 ini atau sec1 ini, juga HTTP header dan juga data. Ketika nanti ada error, nah dia akan mendeteksi sehingga dia akan memerintahkan paketnya untuk dikirim ulang sampai si paketnya itu berhasil dikirimkan. Kemudian yang ketiga itu ada network layers. Nah, untuk network layers ini hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Dan IP menyediakan 2 fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik jaringan, ada addressing. Jadi, kalau yang addressing itu bawa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Yang kedua ada routing. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari route tercepat untuk sampai tujuan.
atau Internet Protocol terdapat dalam network layer 3 OSI. Digunakan untuk komunikasi antar perangkat jaringan. Terdapat dua jenis IP address, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, IP versi 4 ini mengalamatkan 32 bit. IP versi 4 terbagi menjadi 4 blok. Setiap blok ada 8 bit. Nah, jumlah mass host itu ada 44 miliar saat ini. Nah, yang kedua ada IP versi 6. Pengalamatannya itu ada 128 bit. IP versi 4 terbagi menjadi 8 blok. Setiap blok ada 6. Nah, IP versi 6 ini terbagi menjadi 8 blok. Setiap blok ada 16 bit. Jumlah max host itu ada banyak. Nah, di sini bisa kalian lihat jumlah max hostnya. Data link layer dan physical layer. Nah, ini tuh layer 4 dan juga layer 5. Nah, data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah VCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism. Hanya mendeteksi error tanpa recovery. Jadi dia tuh mendeteksi error tapi tanpa pembenaran atau pembetulan pada si error tersebut. Nah, addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan kabling suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, seperti ini untuk layer fisik ada dua kan, yaitu wireless dan netkabel. Yaitu ada wireless dan kabel. Kemudian ada juga yang namanya encapsulation dan decapsulation. Nah, encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation, maka itu sebaliknya. Encapsulation itu ketika si pengirim itu akan mengirim data, nah kemudian data tersebut akan dipecah menjadi TCP dan data yang disebut segmen. Nah, disebut segmen di sini. Dan dipecah lagi yang disebut IP paket. Di sini menjadi IP, TCP, dan data. Lalu dipecah lagi menjadi data link, IP, TCP, data, dan data link yang disebut frame. Di data yang baru akan dikirimkan ke physical layer. Nah, jadi itu yang namanya proses encapsulation. Kalau decapsulation sebaliknya, atau prosesnya itu dari bawah, dia tuh akan langsung ke data link layer. Nah, misalkan data link IP, TCP, IP, data link yaitu jadi ke IP TCP data, lalu TCP data ke data lagi. Jadi dia itu akan menjadi data kembali atau seperti semula. Lalu, nah yang terakhir ini dia akan menjadi data kembali yang bisa diterima oleh receiver. Jadi prosesnya itu ada beberapa langkah sebenarnya. Tapi ketika kita menggunakannya di kehidupan nyata, dia udah canggih, dia akan langsung muncul. Padahal sebenarnya dia tuh ngelewatin proses-proses itu tadi, tapi nggak terlihat gitu, jadi langsung muncul. Lalu selanjutnya itu ada yang namanya OSI model. Nah, kalau tadi kita udah ngebicarain tentang TCP/IP, yang TCP/IP yang ada 5 atau 4 layer. Nah, di sini tuh ada semakin banyak layer, atau di OSI model ini ada 7 layer. Seperti ada application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link, dan juga physical. Nah, untuk perbedaan sendiri tuh sebenarnya sama aja, yaitu di sini ada physical, ada data link, ada network, ada transport. Nah, yang membedakannya ini ada di sini. Kalau di TCP/IP itu ada, kita langsung ke application layer aja kan. Sedangkan di OSI layer ini kita dipecah lagi menjadi session, presentation, lalu baru application. Juga untuk penyebutan datanya itu beda-beda. Seperti di sini ada L7PDU, yaitu dia itu menyesuaikan dengan layernya. Misalkan ini tuh layer 7, dan ini layer 6, ini layer 5, ini layer 4, dan terakhir itu ada bit atau physical di sini. Nah, sedangkan di TCP/IP layer itu ada segmen, IP paket, frame, dan juga bit. Jadi itu yang membedakan. Nah, di OSI layer ini juga ada
lower layer berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session 1-4. Dan juga ada upper layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Nah, mungkin sekian untuk pembahasan tentang networking model kali ini. Mungkin itu saja untuk pembahasan tentang video networking model ini. Semoga bermanfaat dan maaf jika saya ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.